Bentar. Ya. Ini dibayarin kan? Oh iya. Oh iya, dibayarin kan? Bentar ya. Soalnya aku udah bawa Gimana ya? dompet. Saya juga udah bawa dompet lagi nih. Caranya cuma satu, kamu harus tersiksa. Itu mirip Pang Wali. Wih, Pak Ang Wali. Tapi kalau di Balikpapan orang-orang pada protes. Wow, kenapa tuh bang? Iya. Katanya sih mending mirip Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Iya. Dulu dong. Oh iya, tos dulu biar santai. Iya. Ah. Halo, kembali lagi di channel saya Haikal Fikri. Jadi kali ini kita kedatangan tamu nih, ya tamu yang sangat luar biasa, jauh dari Balikpapan. Mungkin banyak teman-teman yang udah kenal, tapi kita bisa perkenalan lagi karena sekarang nih dengan abang saat ini banyak bermacam-macam panggilannya gitu lah ya, bang. Saya boleh manggil apa nih bang? Karena banyak netizen yang bilang Bang Faang, Iya. Lee Min Ho Indonesia. Saya manggilnya apa nih? Kalau aslinya itu Iya. Ben Kriswana. Oh, Ben Iya. Kriswana. Cuman bilang orang sih mirip Pang Wali. Wih, Pak Iya. Ang Wali. Tapi kalau di Balikpapan orang-orang pada protes. Wow, kenapa tuh bang? Iya. Katanya sih mending mirip Lee Min Ho. Oh, Lee Min Ho. Iya. Ya. Jadi ya saya ngikutin netizen aja, gitu, yaudah Lee Min netizen. Ho aja. Kalau saya biar lebih akrab manggil Bang Ben lah ya. Iya Ya, dong, Bang Ben. sama. Bang, saya mau nanya nih, Iya. awal mula bisa sampai, kan teman-teman nih pasti tahu sudah semua nih. Kalau yang namanya tutorial hijab, bukan vlogger-vlogger perempuan di luar sana, pasti Bang Ben Kriswana Iya, atau iya. Lee Min Ho atau Pak Ang Wali. Ini kalau ketemu, wah, tutorial hijab pasti gitu kan bang. Iya, betul. Saya pun begitu. Kok bisa gitu loh bang? Awal mulanya tuh gimana tuh bang? Ya itu kan sebenarnya iseng-iseng aja. Bikin video tuh iseng-iseng aja. Karena kan sebelumnya ada grup konten kreator. Cuman kalau di rumah tuh cari kesibukan bikin konten sama istri. Oh, sama istri Iya. bang ya. Sebelumnya yang konten kreator itu teman-teman di kerjaan di luar atau gimana tuh bang? Teman-teman di Balikpapan sih, tapi mereka berbeda-beda ini ya. Oh, seperti komunitas gitulah ya. Iya, betul. Konten kreator. Nah, di rumah cobalah sama istri ini bikin konten, bisa nggak gitu. Jadi awalnya sih nggak terkonsep sebagai laki-laki yang takut istri itu nggak Iya. nggak ada konsep itu. Tapi karena dibikin spontan aja konten waktu itu dan meledak Meledak banget sumpah sih bang. Iya. Apalagi kalau di daerah Kalimantan Timur itu semuanya nggak mungkin nggak ada yang tahu tutorial hijab. Terus bang? Nah dari situ akhirnya tahu, oh karakter suami takut istri itu rame. Iya. Ya, akhirnya diterusin lah sampai sekarang gitu. Itu bang buat saya kepo juga sedikit sih. Sebenarnya beneran takut nggak sih sama istri itu bang? Kalau dilihat dari actingnya, Iya. kayaknya beneran. Kayak bener takut banget sih gitu bang. Sebenarnya gini, kita sebagai laki-laki itu bukan takut sih sama perempuan, tapi kita lebih menghargai perempuan Ya, aja. lebih menghargai perempuan lagi Iya bang ya. betul. Cuman setiap orang berbeda-beda, setiap laki berbeda-beda gitu. Akhirnya nih terjun ke dunia bisa dibilang salah satu selebgram lah. Ya, Ya kan, Bang? aku sih lebih senang dipanggil konten kreator. Oh ya, konten kreator, salah satu konten kreator di Balikpapan. Tapi selebgram itu juga menjadi salah satu profesi saat ini mungkin bagi Iya, betul. Bang Ben. Bang, mungkin di luar sana tuh kan apalagi di daerah saya ini bisa dibilang kurang lah para konten-konten kreator gitu. Apa sih bang yang bisa menjual dari konten kreator, dari mungkin selebgram? Apa sih yang menjanjikan dari situ gitu loh bang? Ya sebenarnya kalau kita lihat mungkin orang taunya kita cuman main-main iseng-iseng sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya konten kreator, selebgram itu juga adalah profesi yang menjanjikan. Karena kita akhirnya akan bekerja sama dengan beberapa orang yang butuh untuk kita promosikan ya. gitu. Seperti brand-brand juga yang akan kerjasama sama kita gitu. Untuk saat ini bang, ini kan masa pandemi nih. Iya. Mungkin bisa dibilang profesi konten kreator, selebgram ini salah satu yang menjanjikan juga gitu bang ya? Sangat menjanjikan. Kenapa videoku kemarin itu meledak banget? Ya
terutama itu karena adanya pandemi ini. Iya. Orang di mana-mana di rumah Pasti main gadget. dan mereka nyari hiburan. Iya, benar. Gitu. Dan kemarin kan sempat video itu ada di Lambe Turah. Iya, Lambe Turah. Lambe Turah itu kan kalau kita tahu dia salah satu akun yang jarang banget ngepost tentang konten kreator. Iya, benar. Iya. Kebanyakan lebih gosip. Iya, gosip. Dan akhirnya kenapa videoku ada di situ mungkin salah satu alasannya untuk menghibur orang-orang gitu. Terus Bang, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran. Kira-kira berapa sih penghasilan dari seorang konten kreator atau selebgram ini Bang? Mungkin kisarannya deh berapa tuh Bang? Biar bisa menjanjikan nih buat teman-teman di luar sana yang mengarah ke profesi ini. Beda-beda sih ya. Beda-beda. Kalau aku kan masih baru di dunia ini. Ibaratnya baru meledaknya tuh dari April sampai sekarang gitu. Iya. Ya masih di bawah 100 juta lah. Wah, bawah 100 juta lah ya. Masih di bawah itu. Teman-teman bawah 100 juta lah ya, cuma kita nggak tahu apakah 99 juta gitu ya kan, apa 98 atau 1 juta ya. Bang, terus saya selanjutnya itu ada yang lagi-lagi pecah dari video, saya manggilnya mau Bang Paang terus ini karena mirip sekali bawaannya mau nyanyi timur ke barat terus nih Bang. Lagi-lagi ada konten yang pecah sekali tuh Bang, soal sepeda tuh Bang. Iya. Kok bisa sampai kepikiran ke sana tuh loh Bang? Itu apakah itu semua memang dikonsepkah atau mengalir atau bagaimana tuh Bang? Nah, aku alhamdulillahnya punya istri yang dia juga bisa bikin konsepin cerita gitu. Aku kan sehari-harinya juga adalah karyawan swasta. Iya. Jam 8 sampai jam 5 di kantor. Jadi waktu pulang ke rumah, aku banyak ngobrol sama dia. Gimana ini cerita ini lucu apa enggak gitu. Akhirnya dia tuh bisa membuka jalan. Ini kan sekarang lagi rame sepeda. Iya, benar. Lagi rame. Kenapa kita nggak bikin sepeda aja? Iya. Bisa juga sih, tapi yang gimana ya yang bisa bikin banyak orang terhibur gitu loh. Iya Bang, benar. Ya. Dia cuma bilang caranya cuma satu, kamu harus tersiksa. Kalau aku udah tersiksa pasti rame. Iya benar. Karena itu yang menarik mereka perhatian Bang ya. Dan akhirnya pecah lagi di video selanjutnya. Pecah lagi. Sampai dilirik, gimana tuh Bang ceritanya, dilirik atau gimana tuh Bang sampai akhirnya bisa dibawa ke showroom sepeda kali ya? Bisa dibilang showroom sepeda. Karena video itu kan kemana-mana. Akhirnya ke salah satu pengusaha di Balikpapan yang lihat dan dia ngerasa, waduh kasihan banget nih. Iya. Suami ini tertindas, kenapa dia sampai dibeliin sepeda mainan sama istrinya. Akhirnya dibawa sama Bang Nanda namanya. Iya, Bang Nanda. Dibawa ke toko sepeda dan dibeliin sepeda. Wah. Jadi akhirnya banyak yang mengikuti konten seperti Bang Ben ya kan. Ini kan masih terus berjalan nih semuanya. Bakalan apa nih harapannya buat ke depan buat Bang Ben sendiri, buat konten-kontennya? Kan selama ini kan kayaknya masih di ini aja ya, bergeraknya di Instagram ya. Instagram apakah akan melebarkan ke sosial media lain atau gimana tuh? Kalau aku sendiri sih sama istri itu kita tuh pengennya buat konten itu yang nggak membebani. Iya. Jadi ya buat selagi bisa buat kalau misalkan nanti akhirnya ke YouTube, ke TikTok, ke kemana itu ya bonus aja sih. Bonus aja, ya. Yang sekarang tuh yang penting kita punya ide dan idenya orang harus tahu nih. Orang harus tahu itu aja sih kita sekarang. Dan pecah Bang ya. Iya gitu. Dan itu terbukti memang di video-video Bang Ben itu semuanya pecah. Dan yang terbaru ini Bang banyak yang penasaran, termasuk saya nih Bang. Ada konten baru tuh namanya Intuisi. Ya kan, Intuisi dengan TV terbaru di Indonesia yaitu Indosiar tuh. Itu Bang kayaknya itu apakah masih terus akan berlanjut tuh atau bagaimana tuh Bang? Iya akan berlanjut sih. Mudah-mudahan yang punya TV yang beneran nggak mempermasalahkan ini, karena sebenarnya ini kan lagi memang channel TV tersebut lagi rame banget. Iya benar. Dengan lagu Rosanya dia. Akhirnya kita bawakan dalam bentuk komedi
dan itu diterima oleh banyak orang. Jadi kita berdoa bersama-sama semoga makin banyak lah konten kreator di Kaltim, Kaltim terutama di daerah mungkin Grogot, Balikpapan, Penajam, supaya daerah kita juga makin dilirik dengan prestasi-prestasinya gitu bang, nggak mesti di luar terus gitu. Bang, pesan mungkin terakhir nih, pesan buat teman-teman konten kreator yang ada di Kaltim atau daerah manapun, pesan buat mereka nih bang, apa bang? Apa ya? Ya konsisten aja sih. Konsisten dan jadi diri sendiri aja. Ini bang, mungkin ada konsep sedikit nih buat teman-teman. Kalau Bang Ben kan nih bikin konten kreator tuh, bikin konten udah beristri jadi bikin takut sama istri. Kalau yang masih jomblo tuh bang, gimana tuh bang? Masalahnya kita nggak pernah jomblo. Oh iya. Jadi buat teman-teman konten kreator yang masih jomblo mungkin cari pasangan dulu gitu bang. Dan yang paling penting kalau kita mau jadi konten kreator kita harus punya personal branding dulu. Kita arahnya mau kemana? Ya benar. Kita nggak bisa sih jadi random, hari ini kita mau jadi Superman, besok mau jadi apa, itu nggak bisa. Kita harus di satu titik kita mau jadi apa. Ya artinya konsisten tadi itu bang ya. Iya. Dan terus jangan pantang menyerah. Yang penting meskipun mungkin viewersnya sedikit atau apa, cuma kita nggak tahu ke depannya bagaimana kan. Yang penting teman-teman tetap terus semangat. Bang Ben, ajar terus. Siap. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Karena terbatas waktu. Mungkin saya akhiri, buat teman-teman tetap semangat para konten kreator di luar sana. Bentar. Ya. Ini dibayarin kan? Oh iya. Dibayarin kan? Bentar ya. Soalnya aku udah bawa dompet. Saya juga udah bawa dompet lagi nih.